Salam, senang bisa menyapa Bapak Ibu, Saudara, Saudari dimanapun saat ini Anda bertriparti, baik triparti keluarga maupun triparti generasi muda. Tema kita di bulan Juni yaitu mengenal Tuhan dalam komunitas yang benar. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, membutuhkan satu dengan yang lain. Dan manusia memiliki kemampuan untuk berkarya, memiliki kemampuan untuk menciptakan, dan memiliki kemampuan untuk memiliki cinta kasih di dalam kehidupannya. Di dalam semuanya hal itu, saudaraku, perlu kita melakukannya dengan hati yang tulus, saudara. Baik dalam komunitas keluarga, baik dalam komunitas yang ada di sekolah, bagi yang masih belajar, baik komunitas di dalam pekerjaan yang sudah bekerja. Nah, itu semua harus kita lakukan dengan sepenuh hati di dalam kehidupan kita. Maka kita akan mengalami ketenangan, ketentraman, dan sukacita daripada Allah karena kita tinggal dalam komunitas yang benar. Ada mentor yang mengarahkan, ada bimbingan yang kita terima, ada hal yang harus kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Tema saya yaitu bahagia. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Memiliki hubungan yang melekat dengan Tuhan artinya hidupnya fokusnya kepada Tuhan dan tidak boleh mendua hati di dalam kehidupannya. Sebab orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang di dalam hidupnya, tidak akan pernah mengalami bahagia di dalam kehidupannya. Pemazmur mengatakan bahwa jika kita ingin bahagia, ada kunci yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Perjalanan dalam kehidupan kita, kita harus berani memutuskan kalau kita mau hidup bahagia, maka yang harus kita lakukan adalah mari turuti kebenaran firman Allah dan lakukan kebenaran firman Allah sebagaimana di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2. Kunci hidup bahagia adalah yang pertama, tidak berkumpul dengan orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tidak tinggal dalam kebenaran firman. Cirinya adalah giat memburu orang yang tertindas, saudara. Yang kedua adalah memuji diri sendiri. Jadi hanya untuk kepentingan diri sendiri. Semuanya untukku, dan semuanya untukku. Tidak mempedulikan orang lain, saudaraku. Suka mengutuki dan menista Tuhan. Dan hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hati-hati di dalam kehidupan kita ketika kehidupan kita mulai bergeser dengan nilai-nilai kebenaran firman Allah. Jangan sampai kita dalam zona nyaman yang sebenarnya kita sudah bergeser dari nilai-nilai kebenaran firman Allah. Mari kita renungkan di dalam kehidupan kita. Apakah saat ini kita tinggal dalam perkumpulan orang fasik, saudaraku? Atau tidak? Yang tahu siapa? Kita. Lewat apa? Cermin firman Allah itu yang menjadi cermin di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah ada dalam kumpulan orang benar. Ada dalam kumpulan orang benar. Orang benar, saya yakin dan percaya, ia adalah pelaku kebenaran firman Allah yang merenungkan kebenaran firman Allah itu siang dan malam, saudara. Nah, kalau firman itu yang kita renungkan siang dan malam, maka hidupnya ada dalam kasih Tuhan. Hidupnya ada dalam kasih Tuhan. Di mana dia tinggal dalam satu komunitas yang ada. Ketika berani memutuskan untuk bahagia, saudara.
dia ada dalam kumpulan orang yang benar. Ada cinta kasih yang terjadi. Kalau kita tinggal dalam komunitas yang Tuhan percayakan di dalam keluarga, ada istri, ada anak-anak, mungkin ada mertua, ada sanak saudara dan famili saudaraku. Mari kita sama-sama saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana keluarga ini mengalami bahagia, yang miliki cinta kasih itu dengan tulus, dengan tulus hati. Tidak ada hal yang ditutup-tutupi dalam keluarga tersebut, apa adanya, semuanya terbuka saudaraku. Dan itu cinta kasih itu akan terjadi, ketenangan, ketentraman, kasih yang benar-benar daripada Tuhan itu melekat dalam komunitas dan keluarga yang Tuhan percayakan. Hidup dalam ketaatan, ketaatan tentang firman saudaraku. Firman itu berkata apa, kita taat untuk melakukannya. Kita taat untuk mengerjakan di dalam kehidupannya. Yang kedua adalah tidak berbuat dosa lagi. Karena kenapa? Ya tinggal dalam perkumpulan orang yang benar. Kalau orang yang benar tidak mungkin dia akan berbuat dosa. Karena yang direnungkan adalah firman Tuhan. Firman itu yang menuntun langkah dalam kehidupan kita, mengingatkan di dalam kehidupan kita. Baik kita seorang diri ataupun kita dalam komunitas, saudaraku, kita harus pahami benar-benar. Ingat, jangan berbuat dosa. Stop perbuatan dosa dan lakukan hal yang baik. Yang ketiga adalah melakukan firman. Apa yang bisa kita lakukan? Seberapa banyak firman yang sudah kita dengar setiap waktu dan setiap saat? Yang perlu kita lakukan adalah ketika kita dengar firman, kemudian lakukan, dengar firman, lakukan. Kalau firman berkata kasihi sesamamu, ya kita ngasihi sesama kita. Jangan mengasihi yang sama dengan kita. Kalau Tuhan firman berkata tolonglah sesamamu, kita tolong mereka dengan tulus hati. Kalau ada orang yang sakit, kunjungi, doakan mereka yang sakit. Ya kita doakan dengan kebenaran firman dalam nama Yesus. Nah itulah yang harus kita lakukan. Kalau kita gereja setiap bulan pertama perpuluhan, ya kita lakukan perpuluhan. Kalau kita janji iman, ya kita janji iman, kita selesaikan dengan baik. Kita percaya berkat Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum Bapak Ibu berdoa sesuai dengan pokok-pokok doa yang ada, jangan lupa sharingkan mengapa hidup dalam komunitas yang benar itu sangat penting. Yang kedua adalah komitmen apa untuk membimbing komunitas yang Tuhan percayakan supaya hidup dalam kebenaran firman Allah. Proyek ketaatan yang harus dilakukan adalah konsisten hidup dalam komunitas yang benar supaya tetap bahagia. Jangan lupa sebelum saudara menutup triparti, bacalah Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Kita percaya Tuhan memberkati di dalam kehidupan kita. Tetap semangat, terus mari kita berjuang di dalam Tuhan. Hidup senantiasa bahagia. Kuncinya kita fokus kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam semangat.